Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang materi koordinat polar untuk mata kuliah kalkulus lanjut semester 2, Prodi Matematika Universitas Airlangga. Pada kali ini saya akan membawakannya ini dalam bentuk PowerPoint yang di screen record ya. Oke. Jadi kita langsung saja ke next slide. Apa itu pengertian sistem koordinat polar? Jadi, koordinat kutub atau polar itu merupakan sistem koordinat dua dimensi di mana titik dan bidang ditentukan dari jarak titik yang sudah ditetapkan dan besar sudut yang ditentukan dari arah yang sudah ditetapkan. Nah, koordinat polar dinyatakan dalam R dan theta. Kalau misalnya Cartesius dalam X, Y, maka nanti kalau polar itu dalam bentuk R dan theta. Nah, apa sih perbedaannya polar dengan Cartesius? Kalau Cartesius itu menggunakan garis bilangan sebagai sumbu X dan sumbu Y, dan dapat digunakan dalam 1, 2, atau 3 dimensi. Nah, kalau kutub atau polar menggunakan sudut dan panjang sebagai koordinat. Tadi kita punya R, T ya, R-nya itu panjang dan θ-nya itu sudut. Langsung saja. Nah, di polar dan Cartesius itu ada persamaannya. Apa itu persamaannya? Nah, kalau di Cartesius kita punya X, maka di polar kita punya R cos theta. Kalau misalnya di Cartesius kita punya Y, di polar kita punya R sin theta. Nah, kalau kalian kuadratkan kedua ruas, pertama yang X ya. Berarti kita punya kan X kuadrat sama dengan R kuadrat cos theta. Terus yang Y kita kuadratkan kedua ruas juga, jadinya Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin theta. Nah, maka kalau kita jumlahkan, berarti yang ruas kiri jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat, yang ruas kanan jadinya R kuadrat cos theta ditambah R kuadrat sin theta. Dimana kalau kita jumlahkan, berarti kan R kuadrat cos theta tambah R kuadrat sin theta ya. Kita keluarkan R kuadratnya, berarti kan nanti yang dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, dimana kita tahu di trigonometri kita punya sifat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Berarti kalau kita hitung, jadinya kan R kuadrat dikali 1. Maka kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, saya ada soal, ini ada soalnya, R kuadrat dikurangi 6R cos theta, dikurangi 4R sin theta, plus 9 sama dengan 0. Ini kalian bisa pause dulu, terus kalian kerjain, nanti kalian play lagi, soalnya ini next slide akan ada pembahasannya. Oke, bisa di pause. Oke, lanjut ya. Nah, kita punya tadi persamaannya R kuadrat dikurangi 6R cos theta, dikurangi 4R sin theta, tambah 9 sama dengan 0. Ya udah, kita punya kan tadi persamaannya X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, sama X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tahu tuh cos theta itu sama dengan X per R. Kita juga tahu sin theta itu sama dengan Y per R. Berarti kalau kita substitusikan cos sama sin theta ini ke persamaannya, sama yang persamaan tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dimasukin ke persamaan soal, maka kita punya tuh. Berarti kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 6 dikali R dikali cos theta. Apa cos theta-nya? X per R. Dikurangi 4 dikali R dikali sin theta. Apa sin theta-nya? Y per R tambah 9. Berarti kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat, coret-coret aja langsung seperti biasa, dikurangi 6X dikurangi 4Y tambah 9. Nah, kalau tadi kan bentuk Cartesiusnya itu ada dalam R dan theta. Maaf, kalau misalnya tadi bentuk polarnya kan harus dalam bentuk R dan theta. Maka kalau di Cartesius itu harus bentuknya X, Y, nggak boleh mengandung unsur R, theta lagi. Seperti itu. Dan di jawaban akhir saya sudah X, Y semua, jadi insya Allah jawabannya sudah benar. Oke, langsung saja kita ke next slide. Menggambar grafik pada sistem koordinat polar. Jadi kalau sudah belajar tadi apa itu polar, kita sekarang akan belajar cara gambar grafik dari persamaan sistem koordinat polar. Jadi pertama itu ada kesimetrian. Saya ini ambil dari buku kalkulus lanjut yang disusun oleh Dr. Imam Utoyo. Maka kita lihat kesimetriannya, terdapat dua kasus kesimetrian pada saat akan menggambar grafik pada sistem koordinat polar. 1. Nah, kalau kurva akan simetri pada sumbu X jika R theta sama dengan R min theta. Dan untuk kurva simetri terhadap sumbu Y jika R theta sama dengan R pi min theta.
selanjutnya akan diberi contoh penggambaran grafik pada koordinat polar. Nah, sekarang kita punya soalnya, gambarlah grafik R sama dengan 5 plus 5 cos theta. Nah, karena cos theta sama dengan cos negatif theta, maka grafik tersebut akan simetri terhadap sumbu X. Ini ada sedikit typo ya. Nah, selanjutnya akan dicari nilai R pada setiap sudut theta. Nah, karena tadi kita punya ini grafiknya simetri terhadap sumbu X, maka dia posisinya kalau nggak di kanan, di kiri. Nggak mungkin di atas atau di bawah, karena dia simetri terhadap sumbu X, sumbu yang mendatar. Nah, aku menggunakan Excel ini, jadi aku masukin tetanya sama sudut-sudutnya dari 0 sampai 30 sampai 360, tak masukin cos tetanya. Nah, ini kalau kalian lihat 0,866 itu sama dengan setengah akar 3. Kalau kalian nggak percaya, buka kalkulator, itu setengah akar 3 itu sama dengan 0,866 sekian. Sama juga setengah akar 2 itu juga 0,7 sekian. Ini sudah, insya Allah sudah tepat karena ini yang ngerjakan langsung Microsoft Excel. Nah, terus aku juga nyari R-nya, itu dari 5 tambah 5 cos theta. Berarti kita coba cek 5 tambah 5 kali 1 sama dengan 10. Untuk semua sudut saya samakan, jadinya sudah terkerjakan otomatis di program Excel seperti itu. Lanjut ya. Nah, setelah kalian masukin setiap titik dan sudutnya ke grafik kalian, ke bidang polar kalian, maka akan didapatkan gambar seperti ini. Itu yang gambar garis sinar tuh sudutnya ya. Jadi ini pertambahan sudut itu setara 15 derajat. Jadi ini pertama sumbu X ini 0 derajat, terus dari kuadran 1 ya. Ini 15, 30, 45, 60, 75, 90. Pokoknya tambahnya 15. Oke, ini udah pada tahu ya. Nah, sekarang itu ada cara cepatnya. Ini sudah ada sifat-sifat dari persamaan polar bentuk grafiknya. Ini yang paling sering digunakan. Jadi, ada 5, atau mungkin sebenarnya ada 8, tapi ini yang paling sering digunakan. Jadi, pertama kan kita punya lingkaran atau circle. Nah, kalau kalian bentuk persamaan polarnya R sama dengan A sin theta atau A cos theta, maka bentuknya udah pasti lingkaran. Yang bikin beda nanti misalnya A cos theta berarti dia sumbunya terhadap sumbu X, apa simetrinya. Kalau A sin theta terhadap sumbu Y, gitu aja. Nanti masalah A-nya itu adalah diameternya. Seperti itu, oke? Nah, kalau sekarang kita masuk kardioida. Nah, ini ada dua bentuk, yaitu A plus minus B cos theta sama R sama dengan A plus minus B sin theta. Gambar ini, yang kayak kardioida ini, yang tadi juga soalnya 5 plus 5 cos theta, itu berlaku saat A-nya lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A sama dengan B. Di mana itu sudah aku kasih kasih gambarannya. Gambarannya jaraknya itu untuk yang ke atas itu sebanyak A, yang ke bawah juga A atau min A. Terus yang pojok sana itu A plus B, atau kan karena A sama dengan B, maka 2A. Coba deh kalian lihat tadi gambarnya ya. Coba aku back dulu gambarnya. Nah, ini kan 5 plus 5 cos theta nih. Ya. Berarti kan memenuhi syarat yang kardioida kan. A sama dengan B. Nah, tak lihat gara-gara ini 5 plus 5 cos theta, dia cos. Berarti kan dia simetri terhadap sumbu X. Dan karena dia plus, maka dia ada di sebelah kanan. Kalau dia minus akan ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat. A-nya atau yang tadi itu kan dia sejauh 5. Jadi dia memotong sumbu Y itu di 5 sampai 5. Karena A, B-nya itu sama dengan 5. Jadi ke atasnya A sebanyak 5, yang ke bawahnya juga 5. Jadi sesuai dengan tadi. Nah, yang sininya, yang paling pojok sininya, ke sini ya, yang memotong di sumbu X itu 10. Karena sesuai dengan A plus B. 5 tambah 5 sama dengan 10. Coba kalian cek lagi. Yang atas ini jauh A, yang bawah jauh A, yang sebelah kanannya nih yang sumbu X itu, yang dipotong sumbu X itu sebanyak 2A atau A plus B, sama aja kan, karena A sama dengan B. Misalnya anggap aja A-nya 5. Nah, bener kan? Ini A-nya 5, yang ke bawah juga min 5 atau sejauh 5, terus yang kanannya A tambah B atau 2A, 5 tambah 5 sama dengan 10. Sudah terbukti. Lalu juga ada one loop 5 kon, itu bentuk yang ketiga. Jadi misalnya kita punya A plus minus B cos theta atau sama dengan A plus minus B sin theta.
Sama aja kalau cos theta berarti dia terhadap sumbu X, kalau sin theta terhadap sumbu Y. Ini berlaku saat A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan dan A per B itu di antara 1 sampai 2. Jadi kalau kalian cek, misalnya ketemu A sama B-nya itu dibagi, ternyata dia 5 per 3, 4 per 3, atau 3 per 2, itu sudah pasti dia one loop 5 kon. Dimana kalau kardioide itu lebih lancip ya, jadi kayak ada, jadi dia tuh menyentuhnya lebih lancip. Kalau yang ini tuh agak lebih landai, dimana titiknya yang atas sama, A sama A-nya sama, cuman juga yang sebelah kanannya juga sama, A plus B-nya, cuman dia memotong titiknya tuh nggak di 0,0 yang sebelah kiri. Kalau yang kardioide kan di 0,0 tuh. Dia pasti di 0,0. Kalau yang one loop ini nggak, dia di suatu titik di mana titiknya itu A min B. Kalian kalau mau bereksperimen, silakan saya sarankan kalian buka website Desmos Polar Graph atau GeoGebra, sama saja terserah. Terus kalian coba lihat-lihat sendiri, kalian isi sembarang A sama B-nya, nanti kalian pasti bakal paham. Oke, sekarang inner loop 5 kon. Ini maaf, gambar saya sangat-sangat improper atau kurang baik. Ini sebenarnya sama kayak kardioida, sama kayak one loop 5 kon, cuman ini itu ada dalamnya, ada lingkaran dalamnya. Itu berlaku saat A itu kurang dari B, gitu. Jadi ini berlaku saat A kurang dari B. Jadi nanti bakal ada lingkaran dalamnya, misal sama, yang atasnya sejauh A, yang bawah sejauh A, yang ini sejauh A plus B, dan titik lingkaran dalamnya itu sejauh A. Seperti itu. Kalian bisa cek lagi, kalian bisa coba di GeoGebra sama Desmos, sesuka kalian coba eksperimen. Dan yang terakhir yang saya list di sini adalah Lemiskat, itu R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta, atau R kuadrat sama dengan A kuadrat sin 2 theta. Oke, seperti itu. Ini juga kalian bisa, misalnya kalian pengen tahu A-nya sejauh berapa, atau ada berapa banyaknya, berapa sejauh A-nya itu buat nunjukin apa, bisa langsung aja buka di Desmos atau Polar Graph. Kenapa tak suruh buka Desmos sama Polar Graph? Karena menurutku itu nanti misalnya kalian coba eksperimen sendiri di Desmos sama Polar Graph tuh, maka bikin kalian lebih paham daripada cuman baca atau dengerin kayak gini. Coba kalian buka Desmosnya, Polar Graph-nya, kalian utak-atik sendiri, bakal langsung paham, insya Allah. Lanjut ya. Nah, coba nih aku kasih soal. Bagaimana bentuk dari grafik R sama dengan 5 plus 3 sin theta? Coba kerjainnya jangan pakai, terserah sih. Coba tapi kalian kerjain pakai salah satu dari sifat yang ini. Yang aku buat ini. Coba ya. Misalnya mau ngerjakan bisa di pause dulu, nanti langsung saya ke next slide. Oke, kalau sudah langsung saja ke next slide. Nah, kan 5 plus 3 sin theta. Berarti kita punya A per B itu 5 per 3. Atau kita punya B-nya lebih kecil dari A. Berarti kita masukkan ke yang ini. One loop 5 kon. 1 kurang dari A per B kurang dari 2. Ini ada tipe ya. Maksudnya 1 kurang dari 5 per 3 kurang dari 2, bukan B. Ini tuh salah nih. Tipe. Jadi kita punya 1 kurang dari 5 per 3 kurang dari A. Kurang dari 2. Jadi 1 kurang dari A per B kurang dari 2. Karena 5 per 3 kan 1, 2 per 3 ya. Oke, nah. Maka bentuknya one loop 5 kon. Kenapa kok bentuknya seperti ini? 5 plus 3 sin theta. Sin theta itu simetri terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Berarti dia kalau nggak menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Karena ini plus, maka bentuk grafiknya itu dia gedenya di atas atau menghadapnya ke bawah. Seperti itu. Kalau kalian masih kurang percaya, silakan cek dan eksperimen sendiri di Desmos. Sumpah itu sangat-sangat manjur metodenya, karena kalau kalian utak-atik sendiri, kalian pengen tahu gimana bentuknya yang benar, itu langsung ke Desmosnya aja. Nah, kita punya A-nya 5, B-nya 3. Berarti kita lihat, berarti kalau A-nya 5, berarti dia ke kanannya sejauh 5, ke kirinya sejauh min 5. Sama pokoknya kayak kardioida biasa, tapi dia titik yang di bawah ini, yang puncung di bawah ini, sebanyak 2. Dari mana? Dari 5 min 3. Ini maksudnya min 2 ya. Ini sejauh min 2. Ini sejauh min 2.
Kenapa dari 5 min 3 dan yang atas 5 plus 3? Sesuai dengan yang ini. Nah, sesuai dengan yang one loop 5 kon ini. Oke ya, kalian bisa cek langsung di GeoGebra-nya nanti atau di Desmos-nya. Jadi ada write atau salah tulis. Di sini ada harusnya 1 kurang dari 5/3 kurang dari 2, yang ini harusnya min 2 ya, bukan 2. Oke. Nah, sekarang singkat aja ini tentang luas daerah pada grafik koordinat polar. Ini sudah pernah tak bahas lumayan rinci dan banyak soalnya di tutor kalkulus 2, kuis 2 ya. Nggak banyak sih, cuman kalau nggak salah sudah tak kasih soal ya. Ada 2 soal, 1 soal kalau nggak salah pas itu. Jadi ini nggak terlalu tak jelasin banyak aja. Nanti kalau mau tanya bisa langsung lewat line. Jadi yang kalian tahu itu konsepnya. Kalau di koordinat polar itu bentuk biasnya seperti ini. Jadi kita punya A itu sama dengan setengah dari batas bawah sampai atas fungsi f theta kuadrat d theta. Oke. Udah gitu aja, nanti latihan soalnya di belakang tentang luas daerah. Nah, sekarang ada latihan soal. Find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are given. Nah, ada 2 soal. Jadi ada koordinat Cartesiusnya seperti ini, x, y-nya kita ubah ke polar koordinat. Gimana caranya? Kalau misalnya kalian mau ngerjain dulu, silahkan di pause, nanti aku play. Nanti langsung play aja, tak ke next slide langsung. Langsung next slide. Oke, kita punya 3 akar 3,3 sama dengan x, y. Terus kita cari R-nya dulu, karena bentuk dari koordinat koordinat polar itu R, theta. Jadi 3 akar 3, jadi kita ubah bentuk x, y-nya ke bentuk R, theta. Nah, berarti kita punya untuk nyari R-nya, kita cari dari x kuadrat tambah y kuadrat, kita punya R kuadratnya, berarti 3 akar 3 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 3 kuadrat, 9 tambah 27, 36, berarti R-nya 6. Nah, gimana nyari tetanya? Jadi untuk nyari tetanya itu, kita tahu kan, tan theta itu apa? Y per X. Berarti, atau tan theta sama dengan gradien ya, kalau kalian tahu. Berarti kan, kita bisa cari tetanya dari tan theta itu. Misalnya kalian buka deh, di Cartesius. Berarti kan, theta itu kan adalah gradien dari yang depan per samping. Kalau misalnya sudutnya itu di antara, misalnya ada garis nih ya, ditarik garis miring dari 0,0 ke arah kuadran 1, miring seserah wis. Nah, berarti kan tingginya sejauh Y, yang tidur sejauh X. Ya kan ya, dibuat garis putus-putus. Nah, sudutnya itu antara garis miring tadi ke suhu X. Nah, berarti kan yang depannya itu Y. Yang bawahnya, yang sampingnya itu X. Berarti kan kalau kita punya tan theta itu sama dengan Y per X atau depan per samping tan desa. Nah, kita punya tan theta 3 per 3 akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Kita punya sepertiga akar 3. Berarti kita punya tetanya 30 derajat atau pi per 6. Berarti kita punya koordinat polarnya itu R, theta di 6, pi per 6. Oke, lanjut. Min 2 akar 3, 2 atau x, y. Mencari R kuadrat sama dengan, seperti biasa, sama ini kalian pasti bisa. 12 tambah 4, 16, R-nya 4, tan theta. Ini kalian paham kan? Jadi, bayangkan ya, kalian coba kan buat dulu 4 kuadran, buat sumbu x, sumbu y. Tarik garis miring dari titik 0,0 ke arah kuadran 1. Wes terserah panjangnya seberapa, terserah garis miring. Nah, kalian pas kalian sudah buat garis miring itu, titik pucuknya itu dibuat titik, terus tarik garis putus ke bawah ke arah sumbu X itu sejauh, ya pokoknya buat garis putus ke arah sumbu X. Nah, mereka kan bentuknya kayak segitiga kan, ada garis miringnya, ada sumbu X sebagai alasnya, ada tingginya itu tadi yang tak suruh garis putus tadi kan ya. Nah, berarti kan tingginya itu sejauh Y. Karena itu ya ternyata sumbu Y. Nah, Y. Nah, bawahnya itu yang alasnya sejauh X. Berarti kalau kalian punya sudut di antara garis miring sama sumbu X, berarti kan depannya itu tingginya, yaitu Y, dan sampingnya itu X. Berarti kita punya tan theta sama dengan Y per X. Ini konsep gradien. Kalau misalkan kalian lupa,
cari aja di internet kenapa kok tan theta sama dengan gradien sama dengan y per x, pasti ada penjelasannya. Nah, tan theta itu berarti kita masukin aja y per x-nya 2 per min 2 akar 3, min 1/3 akar 3, dan salah satu theta-nya itu adalah min 5 per 6, 5 per 6 pi. Jadi kita punya koordinat polarnya adalah 4,5 per 6 pi. Kalau ditanyakan langsung lewat line saja. Nah, terus buatlah grafik polar dari persamaan R sama dengan 1 min 2 sin theta. Kalau kalian mau cari pakai cara ini silahkan, ini ada tabelnya. Aku buat pakai tabel Excel kayak tadi, dibuat grafiknya kayak gitu. Atau kalian mau langsung pakai cara yang tadi, 1 min 2 sin theta kan berarti ya. Kalian bisa cari tadi yang di slide sebelumnya yang ngeliatin nih. Ini namanya kalau nggak salah ada inner circle-nya 5 yang ada lingkaran dalamnya. Karena ini 1 min 2 sin theta, berarti kan A kurang dari B, berarti dia ada lingkaran dalamnya. Di mana kiri kanannya yang memotong sumbu X itu sejauh A atau 1 sama min 1. Terus lingkaran dalamnya juga sampai min 1 atau sejauh A, tapi kan ini kan juga bawah ya, jadi dia ke min 1. Lalu untuk yang memotong sumbu Y di yang pojok sini itu sejauh A plus B. 1 tambah 2 jadinya 3. Ini kenapa min 3? Karena ini bentuknya 1 min 2 sin theta. Dia sin theta, dia memotong sumbu Y dan dia negatif, berarti menghadapnya ke atas gini dan dia besarnya tuh ke bawah sini. Maka ini min 3. Karena A-nya 1, B-nya 2, berarti 3. Tapi karena ini di sumbu Y negatif, berarti ini min 3. Sama, ini juga harusnya kan 1, tapi karena di sumbu Y, maka min 1. Kalau tak balik, jadinya 1 plus 2 sin theta, berarti nanti dia jungklep ke atas. Berarti nanti ininya jadi, yang ini di 3, yang ini di 3, yang ini di 1, yang ini tetap. Itu kalau 1 plus 2 sin theta. Nah, ini carilah luas daerah dalam kurva R. Ini soalnya gampang aja, insya Allah kalian semua bisa. Nanti bahas soal yang UAS yang agak sulit, tak bahas di tutor fakultas lanjut. Oke. Nah, ini katanya kalian mungkin agak ribet, tapi sebenarnya simple. Gambar, pas sudah kita gambar keduanya, berarti kan yang diambilkan yang ini. Yang kita ambilkan yang ini nih. Yang mau dicarikan yang ini nih. Nah, yang ini kan. Nah, ini sama dengan tuh kayak 4 helai daun. 4 coba, ini kan sama 1, 2, 3, 4. Itu bakal simetri kan. Kalau kalian mungkin gambarku jelek, kalian buka di GeoGebra atau Polar Desmos nanti, itu bakal kelihatan kalau ini tuh sebenarnya simetri. Nah, ya udah, aku bisa cari satu aja, cari satu luasan ini, terus nanti tak kali 4. Udah selesai. Ini soalnya agak ribet sebenarnya, tapi simple. Nah, kita lihat kalau kita gunakan kurva yang 1 min cos theta, jadi pakai kurva yang ini, aku ambil yang ini, makan batasnya itu dari 0 sampai pi per 2. Nih, batasnya itu dari 0 sampai pi per 2. Kok aku ambil yang ini? Nah, karena 0 sampai pi per 2, maka ya sudah, kita cari aja satu helai daunnya. Kita cari yang ini ya, helai daunnya yang ini ya. Kita cari yang ini ya, yang kita cari. Dari 0 sampai pi per 2 batasnya. Kalau kalian nanya dari mana, kok bisa 0 sampai pi per 2, kalau aku gini nyarinya. Ini kan 1 min cos theta. Ya, 1 min cos theta. Di sini dia itu nilainya 1. Di sini nilainya 0. Ya, tinggal kalian samakan aja. 1 min cos theta sama dengan 0. Berarti kan cos theta sama dengan 1. Berarti theta berapa? Pi per 2. Itu untuk yang batas ini, yang 0. Kalau yang 0 kan berarti ini pi per 2. Yang ini berapa? 1 min cos theta sama dengan 1. Berarti kan kalau kalian pindah ruas, cos theta sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti theta-nya berapa tuh? Yang ini kan 1 min cos theta sama dengan 0. Berarti cos theta sama dengan 1. Oh, maaf. Yang ini theta-nya 0. Karena kan cos 0, 1. Maaf. Saya ulangi lagi ya. Ini kan yang ini nih, seret. Ini kan nilainya ini 0,
ini 1. Nah, kalau ini 0, disamakan 1 min cos theta sama dengan 0, berarti kita pindah ruas cos theta sama dengan 1, tetanya 0. Di sini nilainya 0. Yang ini 1 min cos theta sama dengan 1, berarti cos theta sama dengan 0. Berarti theta sama dengan pi per 2. Kenapa kok ini? Makanya alasan ini dari 0 sampai pi per 2 batasnya. Maaf ya tadi yang salah. Jadi ulangi lagi. Yang ini 1 min cos theta sama dengan 0, berarti cos theta sama dengan 1. Berarti tetanya 0. Yang ini cos theta sama dengan 1 min cos theta sama dengan 1, berarti cos theta-nya sama dengan 0. Berarti ini pi per 2 atau 90. Ya sudah, langsung saja setengah dikali R kuadrat. Masukkan ke sini. Kalian sudah bisa, udah tahu ini trigonometrinya, sifatnya. Integralkan biasa. Jangan lupa, itu masih 1 helai, belum 4 helai. Udah nemu yang ini, dikalikan 4. Ketemu hasilnya segini. Oke, mantap. Udah, itu aja tutorial singkat tentang koordinat polarnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi misalnya ada salah tulis atau salah ngomong pada awalnya, cuman sudah saya benarkan insya Allah di video di next videonya, di next detiknya. Jadi didengarkan sampai habis, jangan misalnya aduh kok kayak gini, kok salah, coba kalian dengarkan 5 detik lagi setelahnya karena saya benarkan. Oke. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.